Jelang final Piala FA, Manchester United bisa kehilangan 6 pemain. Manchester United mungkin kehilangan sampai 6 pemain dalam laga kontra Manchester City di final Piala FA 2022-2023 pada hari Sabtu 3 Juni 2023 akhir pekan ini. Duel final kali ini lebih banyak menyedot perhatian. Dimainkan di Wembley Stadium. Ini adalah pertemuan final mayor pertama antara Manchester United dan Manchester City. Di atas kertas, Manchester City jelas lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Skuad Josep Guardiola itu telah menjuarai Premier League dan kini dipopulerkan untuk meraih treble winners. Nah, posisi Manchester United kali ini adalah sebagai penantang untuk mencoba menjegal langkah Manchester City meraih treble. Situasinya cukup menarik. Skuad Erik ten Hag sudah menjuarai satu trofi domestik musim ini, yaitu Carabao Cup. Menghadapi Manchester City tentu tidak akan mudah. Di atas kertas, Manchester City unggul di segala sisi, mulai dari kualitas pemain hingga gaya main di lapangan. Tidak hanya itu, MU pun diprediksi tidak bisa bermain maksimal karena kehilangan sampai 6 pemain karena cedera. Siapa saja? Mereka adalah Donny van de Beek, Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer, Anthony Martial, dan yang terakhir adalah Luke Shaw. Romelu Lukaku balik, Chelsea bakal punya Erling Haaland sendiri. Bos baru Chelsea, Mauricio Pochettino bakal menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki performa klub musim depan. Untungnya Pochettino bakal mendapatkan tambahan tenaga pemain. Pochettino bakal resmi menyandang status pelatih baru Chelsea per 1 Juli 2023 mendatang. Pada saat yang sama, masa pinjam Romelu Lukaku di Inter Milan bakal berakhir. Striker Belgia itu akan kembali ke Chelsea. Nah, keputusan soal masa depan Lukaku bakal ada di tangan Pochettino. Memang, karir Lukaku di The Blues tidak begitu mulus, tapi musim depan bakal jadi kesempatan baru. Lukaku sendiri mungkin lebih berminat pergi secara permanen, tapi Pochettino harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi dan kebutuhan tim. Filin, Lionel Messi dipastikan cabut dari Paris Saint-Germain akhir musim ini. Lionel Messi dipastikan bakal meninggalkan Paris Saint-Germain akhir musim ini. Simpang siur kabar transfer Messi akhirnya sedikit lebih jelas. Messi akan berlabuh ke klub baru. Gosip soal masa depan Messi memang sudah jadi cerita utama sejak beberapa bulan lalu. Superstar Argentina ini tampak tidak begitu nyaman di Paris Saint-Germain, baik secara permainan maupun kultur klub. Situasi kemudian memuncak setelah Piala Dunia 2022, dilengkapi dengan kegagalan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Messi disebut masih terlalu bagus untuk tim Paris Saint-Germain yang tidak bisa mengimbanginya. Kabar transfer Messi pun meluas dengan cepat. Ada yang menyebut dia bakal kembali ke Barcelona. Ada pula yang menyebut bahwa Messi akan berlabuh ke Liga Arab Saudi. Memang belum jelas kemana Messi akan berlabuh, tapi kini sudah dikonfirmasi bahwa Lapulga bakal meninggalkan Paris Saint-Germain. Kabar ini ditegaskan oleh langsung sang pelatih Christophe Galtier. Akhir pekan ini, PSG akan memainkan laga terakhir Ligue 1 kontra Clermont Foot di Parc des Princes. Laga itu sekaligus bakal jadi laga terakhir Messi. Saya mendapatkan kehormatan untuk melatih pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, buka Christophe Galtier. Tinggalkan Real Madrid, Marco Asensio sepakat gabung Paris Saint-Germain. Asensio akan gabung Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Real Madrid berakhir musim panas ini. Marco Asensio telah menyetujui kontrak jangka panjang dengan Paris Saint-Germain senilai 10 juta euro per tahun. Demikian laporan dari The Athletic. Pemain Spanyol itu belum menandatangani kesepakatan tetapi akan melakukannya saat musim berakhir. Pemain sayap itu memutuskan pada bulan Mei bahwa menolak tawaran Real Madrid untuk memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu yang telah dinegosiasikan sejak Desember tahun lalu dan akan pergi setelah 8 tahun bersama klub. Awalnya bergabung dari Mallorca pada tahun 2015 sebelum dipinjam ke Spanyol tak lama kemudian. Sejatinya, Asensio dikaitkan kepindahan ke Liga Premier Inggris dengan Aston Villa dikatakan mengejarnya.
Sementara klub-klub di Italia juga menunjukkan minat. Sebaliknya, ia bakal bekerja sama dengan Kylian Mbappe di klub ibu kota Prancis. Asensio akan melambaikan tangan kepada para penggemar Real Madrid ketika menghadapi Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu dalam pertandingan terakhir musim ini. Sevilla di Liga Eropa 2022-2023 terbuang dari Liga Champions, juara di habitat aslinya. Liga Eropa bisa dibilang sebagai habitat asli Sevilla. Trofi musim ini adalah buktinya, sebab 7 kali masuk final, 7 kali pula mereka jadi juara. Sevilla mengawali kiprahnya musim ini di fase grup Liga Champions, tetapi kalah bersaing dengan Manchester City dan Borussia Dortmund. Sevilla finish peringkat 3 di grup G, yang berarti mereka harus terlempar ke Liga Eropa. Namun, terbuang dari Liga Champions tak membuat Sevilla patah arang. Di kompetisi yang merupakan spesialis mereka ini justru terbendung hingga jadi juara. Dari playoff babak gugur kontra PSV Eindhoven, 16 besar kontra Fenerbahce, perempat final kontra Manchester United, semifinal kontra Juventus, hingga final melawan AS Roma. Sevilla tak terradang untuk kembali menjadi yang terbaik di kompetisi ini. Top skor Sevilla di Liga Eropa musim ini adalah Youssef En-Nesyri yang mencetak 4 gol. Di belakangnya ada Eric Lamela dengan 2 gol. Lionel Messi dulu sebelum pemain lain. Barcelona punya satu prinsip di bursa transfer musim panas 2023. Manajemen tidak akan mendatangkan pemain lain ataupun memperbaharui kontrak pemain sebelum bisa menuntaskan transfer Lionel Messi. Demi bisa mewujudkan itu, Barcelona sudah berupaya untuk menuntaskan masalah finansial klub sebelum bisa memangkas anggaran gaji pemain. La Liga tidak mengizinkan Barcelona untuk merekrut pemain baru manapun. Laporan dari Sport menjelaskan proses ini mulai menunjukkan titik terang. Rencana perbaikan finansial yang sedang disiapkan oleh Barcelona sudah disetujui oleh La Liga. Sudah ada kata sepakat secara verbal di antara keduanya. Apabila La Liga secara resmi menerima rencana perbaikan tersebut, maka Barcelona bisa segera memproses kedatangan Messi kembali ke Spotify Camp Nou. Kendati begitu, belum jelas rencana Barcelona untuk mendatangkan Messi seperti apa. Walaupun sebenarnya Messi bisa didatangkan dengan gratis karena kontraknya dengan Paris Saint-Germain berakhir di akhir Juni 2023. Sebelumnya, sempat dilaporkan bahwa Barcelona akan merekrut Messi dengan cara meminjamnya dari Inter Miami. Belum ada kepastian mengenai hal tersebut sama sekali. Karim Benzema dan Lionel Messi mau susul ke Arab Saudi. Cristiano Ronaldo bagus dong. Cristiano Ronaldo yang kini membela Al Nassr kabarnya akan mendapat teman di Arab Saudi. Sejumlah pemain bintang yang merupakan kawan dan lawan pemain berusia 38 tahun itu waktu di Eropa akan pindah ke salah satu klub di sana. Baru ada 2 pemain yang cukup santer dikabarkan akan menyusul langkah Ronaldo. Mereka adalah Karim Benzema dan Lionel Messi. Kondisinya saat ini memungkinkan Benzema dan Messi berpeluang pindah ke klub manapun secara gratis karena kontrak mereka di Real Madrid dan Paris Saint-Germain akan segera habis. Benzema dirumorkan akan bergabung dengan jawara Liga Arab Saudi 2022-2023 Al Ittihad. Sedangkan Messi dikaitkan dengan finalis Liga Champions Asia 2022-2023 Al Hilal. Kehadiran para pemain bintang Eropa ke Arab Saudi akan membuat Ronaldo punya saingan tambahan. Bagaimana tidak? Ronaldo sudah mencetak total 14 gol dari hanya 16 pertandingan di Liga. Sebagai perbandingan, top skor Liga Arab Saudi saja mencetak 21 gol. Saya senang berada di sini dan tentunya saya akan bertahan, tanda sang pemain. AS Roma terpaksa harus jual Tammy Abraham. Tammy Abraham tampaknya harus segera berpisah dengan AS Roma di akhir musim 2022-2023. Pemain berposisi sebagai penyerang ini harus dijual karena situasi yang mendesak. Padahal, Tammy baru membela Giallorossi selama 2 musim. Ia didatangkan dari Chelsea pada musim 2021-2022 lalu dengan mahar 41 juta euro.
Musim pertamanya kala itu memukau publik Olimpico. 27 gol dicetaknya dari 53 pertandingan bersama Roma. Performa impresifnya itu menurun drastis di musim kedua dengan hanya menyerangkan 9 gol dari 53 laga. Namun, penurunan performa tidak jadi alasan Roma harus melego sang pemain. Laporan Telegraph menjelaskan alasan lain yang lebih mendesak daripada sekedar performa yang menurun. Harus ada pemain yang pergi jika Barcelona ingin pulangkan Lionel Messi. Javier Tebas, Presiden La Liga, menegaskan parameter yang harus dipenuhi Barcelona untuk bisa mendatangkan Lionel Messi. Barcelona bisa memulangkan Messi, tetapi ada yang dikorbankan. Hal utama adalah penjualan pemain untuk memenuhi aturan finansial. Tebas menjelaskan bahwa hal tersebut harus dilakukan untuk mendatangkan siapapun. Ditambah, Blaugrana saat ini sedang berjuang dengan keadaan keuangan mereka. Salah satu masalahnya adalah beban gaji para pemain. Saya tidak tahu apakah itu untuk Messi atau siapapun. Agar seorang pemain datang, yang lain harus pergi dan dengan cara ini mereka menyelamatkan apa yang harus mereka selamatkan. Jelas Tebas.